Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, banyak catatan yang bisa kita ambil dari konflik yang saat ini terjadi di Banyuwangi. Dari gelombang protes masyarakat yang sangat serius terhadap rencana Pemkab Banyuwangi mendatangkan Kabid Dul Qodir Segaf, menguak banyak hal, terutama tentang transparansi anggaran yang bahkan sebagian masyarakat akan melaporkannya ke KPK. Ini tentu akan menjadi perhatian khusus bagi seluruh kabupaten yang sementara ini Dul Qodir lebih banyak menjalin koneksitas dengan Pemkab untuk menggelar konser sholawat. Karena dari tarifnya yang sangat mahal, relatif hanya pemerintah daerah yang punya kemampuan untuk membayar konser Kabid Dul Qodir. Dan ini kalau ditelusuri, tentunya sebuah kegiatan yang dibiayai oleh APBD, tidak serta-merta akan muncul begitu saja. Adakah dokumen-dokumen perencanaan dan kajian strategis kenapa Pemkab kok harus mendatangkan Dul Qodir? Terlebih di saat sekarang kebohongan klan Ba'alawi terungkap secara publik, menjadi kesadaran baru bagi masyarakat Indonesia untuk melawan arogansi dan supremasi para Kabid Debolawi yang sudah lama mengotori sejarah bumi pertiwi. Salam hormat untuk masyarakat Banyuwangi, terutama Laskar Sabilillah yang sampai hari ini masih kekeh melakukan perlawanan atas rencana Pemkab mendatangkan Dul Qodir dalam kemasan refleksi tahun 2024. Ini menjadi pintu masuk bagi seluruh Pemkab dan Kota Madya untuk menghitung ulang kembali, bahkan untuk memutus tali rantai koneksitas dengan para Kabid Debolawi. Dari kasus Banyuwangi saat ini, kita bisa melihat keterpecahan masyarakat antara mukibin pekok yang taklid buta kepada para Kabid Debolawi dan masyarakat yang sudah tercerahkan dengan informasi kebenaran keilmuan yang mengatakan Kabid Debolawi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Realita ini kalau tidak disikapi secara bijak, Pemkab masih berkomunikasi dengan para Kabid Debolawi, tentunya akan menjadi sorotan khusus dari masyarakat yang semakin memperparah konflik sosial, karena realitanya juga Kabid Debolawi masih memiliki mukibin pekok. Hari ini di Banyuwangi kita tidak bisa tutup mata konflik akibat dari Pemkab yang dalam tanda petik hari ini masih ngotot untuk mendatangkan Dul Qodir, memiliki potensi kelas fisik di antara warga masyarakat itu sendiri. Tentunya ini kita tidak akan harapkan terjadi, karena mukibin maupun yang menolak Kabid Debolawi sama-sama pribumi. Yang sebenarnya titik persoalannya, tanggung jawab ini seharusnya dipikul oleh para Kabid Debolawi untuk memiliki kesadaran meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas kebohongan yang mereka bangun mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
bahkan menyebarkan rasisme, menganggap dirinya klan yang lebih mulia dari klan pribumi, sampai-sampai mengajarkan khurafat, tahayul, merubah sejarah bangsa Indonesia yang tentunya ke depan ini akan merusak orientasi generasi penerus dalam melanjutkan perjuangan leluhurnya. Kalau semua dibelokkan kepada Pahlawisasi, maka nilai-nilai ketimuran yang jauh sudah lama dibangun, diwariskan oleh leluhur kita hingga mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan azas Bhinneka Tunggal Ika akan terkoyak oleh arogansi dan supremasi para Khabib Debolowi yang merasa rasnya lebih tinggi dari ras pribumi. Sekali lagi, titik realita konflik di Banyuwangi ini adalah gunung es yang bisa meleleh kapan saja, menjadi fenomena bagian daripada Indonesia yang saat sekarang tercerahkan untuk melawan arogansi dan supremasi para Khabib Debolowi. Di penghujung tahun 2024 saat sekarang, ada baiknya pemerintah juga bisa melihat titik terjadinya problematika sosial antar anak bangsa ini tidak lepas dari adanya Robitoh Alawiyah yang menetapkan secara sepihak klan Ba'alwi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kebenaran fakta dan data yang bisa diuji oleh disiplin berbagai keilmuan. Dan akan sangat bijak kalau pemerintah pada akhirnya juga membubarkan Robitoh Alawiyah sebagai asal muasal terciptanya kegaduhan di lingkungan masyarakat Indonesia. Banyuwangi menjadi titik awal untuk kita lebih luas lagi melihat persoalan ini menjadi bagian daripada persoalan bangsa Indonesia, bukan sekedar letupan-letupan di satu daerah tertentu, tapi ini menjadi cerminan yang kebetulan saat sekarang kita harus angkat topi kepada masyarakat Banyuwangi, begitu lantang menyuarakan kebenaran ini dan melawan ketidakadilan yang selama ini terjadi karena dibungkus atas penghormatan kepada Dzurriyyatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibelokkan menjadi kooptasi klan Ba'alwi, seolah-olah mereka ini menjadi pemilik tunggal kebenaran atas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata jauh api dari panggang. Lihatlah referensi kitab-kitab yang mereka pegangi, lihatlah kelakuan para klan Ba'alawi selama ini, dan lihat pula mulut para klan Ba'alwi yang seringkali bahkan menjadi tradisi berpidato seenak mulut mereka, mengajarkan khurafat dan kebohongan, bahkan caci maki terhadap presiden, terhadap para pemimpin-pemimpin umat Islam, khususnya para kiai dan ulama-ulama pribumi yang di framing harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Bersiaplah, saatnya kita berani menyuarakan juga untuk melakukan pembubaran terhadap Robitoh Alawiyah, sehingga pada saatnya ada pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah untuk mengambil kebijakan atas dasar aspirasi masyarakat serta kajian-kajian keilmuan dan kewenangan hukum apa Robitoh Alawiyah secara sepihak menetapkan klan Ba'alwi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang ini menjadi sumber dari adanya rasisme yang dibangun oleh para kabaib di bumi Nusantara. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.